Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam ekosistem. Sebelum membahas komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem, sebaiknya kita tahu dulu apa itu ekosistem. Jadi teman-teman, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ingat ya, ekosistem adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, next. Ekologi. Ada yang pernah dengar tentang ekologi? Jadi teman-teman semua, ekologi ini adalah cabang ilmu biologi yang khusus membahas tentang ekosistem. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ditanya apa itu ekologi, ekologi adalah cabang ilmu biologi yang khusus membahas tentang ekosistem. Oke teman-teman, jadi komponen-komponen dalam ekosistem itu terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama komponen biotik, terus yang kedua komponen abiotik. Jadi apa nih bedanya antara komponen biotik dengan komponen abiotik? Nah kalau misalnya teman-teman penasaran, ikuti terus videonya. Mari kita bahas. Nah, yang pertama ini teman-teman, kita bahas terlebih dahulu komponen biotik. Jadi, apa sih komponen biotik? Nah, coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di layar. Oke. Gambar yang ditunjuk oleh tanda panah. Kira-kira gambar apa saja? Oke, ada pohon, ada manusia, ada belalang, ada angsa. Oke, jadi dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa komponen biotik itu adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Jadi ingat ya teman-teman, kalau komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Oke. Next. Oke, berdasarkan fungsinya, komponen biotik itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Jadi, kalau di dalam biologi, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri itu disebut sebagai produsen. Nah, bagaimana mereka bisa membuat makanannya sendiri? Tentu saja dengan cara melakukan proses fotosintesis. Nah, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri ini biasanya dinamakan dengan organisme autotrof. Oke. Jadi produsen itu apa saja organisme yang termasuk ke dalam produsen? Contohnya tumbuhan hijau dan ganggang. Oke. Selanjutnya ada konsumen. Jadi apa itu konsumen? Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau disebut dengan heterotrof. Kalau produsen itu autotrof, kalau konsumen ini adalah heterotrof. Oke, selanjutnya. Selanjutnya pengurai atau dekomposer. Jadi pengurai atau dekomposer ini adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya apa? Contohnya bakteri dan jamur. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau tidak ada pengurai atau dekomposer. Kalau seandainya ada hewan peliharaan kita yang mati. Kalau misalnya tidak ada pengurai atau dekomposer, maka selamanya hewan tersebut akan utuh menjadi bangkai, tidak akan hilang. Dengan bantuan pengurai atau dekomposer ini, maka
hewan atau tumbuhan yang telah mati akan dapat diuraikan. Oke, untuk lebih memahami lagi tentang komponen biotik, produsen, konsumen, dan pengurai, ini saya ada gambar, silakan teman-teman perhatikan ya. Oke, ada gambar di sini ya, coba kita perhatikan sama-sama. Kayak yang di sebelah kiri ini ada rumput. Oke, rumput ini termasuk ke dalam produsen. Jadi rumput kan bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi rumput di sini berkedudukan sebagai produsen. Oke, kita lihat lagi gambar berikutnya. Ada belalang. Di sana tertulis belalang kedudukannya sebagai konsumen primer. Nah, konsumen ini teman-teman ada tingkatannya. Jadi konsumen ini ada konsumen tingkat 1 atau biasa disebutnya sebagai konsumen primer. Kemudian ada konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Ada konsumen tingkat 3, konsumen tersier, dan ada konsumen final. Nah, pada gambar ini yang termasuk ke dalam konsumen tingkat 1 atau konsumen primer itu adalah belalang. Karena belalang langsung memakan si rumput sebagai produsen. Kemudian yang termasuk ke dalam konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 adalah kata. Karena rumput akan dimakan oleh belalang, belalang akan dimakan oleh kata. Oke. Selanjutnya di sana ada ular. Nah, ular ini bertindak sebagai konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Jadi setelah belalang dimakan oleh kata, kata akan dimakan oleh ular. Kemudian selanjutnya ular dimakan oleh elang. Nah, tahap selanjutnya elang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Seperti itulah siklusnya berulang. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya ada gambar satu lagi untuk teman-teman bisa lebih memahami tentang produsen, konsumen, dan pengurai. Oke, coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di sana. Coba teman-teman jawab dalam hati ya. Yang termasuk ke dalam produsen apa? Oke, benar. Jadi yang termasuk ke dalam produsen itu ada bunga sepatu dan juga sawi. Oke, bunga sepatu dimakan oleh ulat. Sawi dimakan oleh tikus, dimakan oleh belalang. Jadi yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1 di sana ada tikus, belalang, dan ulat. Nah, yang bertindak sebagai konsumen tingkat 2 apa di sana? Oke, benar. Jadi burung pipit termasuk ke dalam konsumen tingkat 2. Kenapa termasuk ke dalam konsumen tingkat 2? Karena bunga sepatu dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung pipit. Jadi burung pipit termasuk ke konsumen tingkat 2. Selain burung pipit, ada lagi tidak yang termasuk ke dalam konsumen tingkat 2? Ada. Kata termasuk ke dalam konsumen tingkat 2. Jadi sawi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kata. Oke. Ada lagi? Ada lagi. Tikus memakan sawi, kemudian tikus dimakan oleh elang. Jadi elang di sana bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Bisa juga bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Jadi bunga sepatu dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung pipit, kemudian burung pipit dimakan oleh elang. Jadi di sana elang bisa bertindak sebagai konsumen tingkat 2, bisa bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Kalau dilihat dari sawi, sawi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh elang, jadi elang bertindak sebagai konsumen tingkat 2. Tapi kalau kita lihat dari bunga sepatu dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung pipit, kemudian burung pipit dimakan oleh elang, elang bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Oke, sampai di sini paham teman-teman semua?
Oke, kalau paham, kita akan membahas tentang komponen abiotik. Oke, apa itu komponen abiotik? Kalau komponen biotik tadi adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, nah kalau komponen abiotik ini adalah yang terdiri dari makhluk tak hidup. Apa saja yang termasuk ke dalam komponen abiotik? Jadi kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada air. Oke, 80-90% tubuh makhluk hidup ini terdiri dari air. Jadi apa kaitannya air dengan makhluk hidup? Tentu saja banyak kaitannya. Oke, yang pertama air ini berfungsi untuk menjalankan metabolisme dalam tubuh. Kemudian air juga berfungsi sebagai pelarut dalam sitoplasma. Kemudian air juga sebagai habitat makhluk hidup yang ada di perairan. Jadi air ini sangat berfungsi bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan air, tetapi kapasitasnya saja yang berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian apa komponen abiotik selanjutnya? Ada tanah. Jadi tanah ini merupakan sumber tersedianya mineral. Jadi mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bertahan hidup itu ada di dalam tanah. Sumber tersedianya mineral. Jadi apa saja mineral yang ada di dalam tanah? Misalnya nih ada kalium, kalsium, natrium, fosfor, dan mineral-mineral ini dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kemudian ada udara. Nah, di atmosfer itu kan ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas-gas lainnya. Nah, apa sih kaitannya? Apa sih fungsinya nitrogen, oksigen, karbon dioksida ini untuk makhluk hidup? Tentu saja ada hubungannya, ada fungsinya. Misal kita kasih contoh nih, oksigen. Oksigen dibutuhkan tidak oleh manusia? Tentu saja dibutuhkan. Pada saat proses pernapasan, kita membutuhkan oksigen. Kemudian karbon dioksida dibutuhkan tidak oleh tumbuhan? Dibutuhkan. Jadi pada saat melakukan proses fotosintesis, tumbuhan itu sangat membutuhkan karbon dioksida. Kemudian nitrogen. Nah, nitrogen ini dimanfaatkan oleh makhluk hidup dalam bentuk protein dan asam amino. Jadi ingat ya teman-teman, di atmosfer itu ada sekitar 73% nitrogen, 21% oksigen, 0,03% karbon dioksida, dan sisanya gas-gas lain. Nah, semuanya itu dibutuhkan makhluk hidup. Oke, selanjutnya ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini kita semua tahu ya teman-teman, bahwa cahaya matahari ini adalah sumber energi terbesar. Jadi cahaya matahari ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan pada saat melakukan proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu kan karbon dioksida ditambah dengan air akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Tentu saja dengan bantuan cahaya matahari. Kalau tidak ada cahaya matahari, maka proses fotosintesis tidak dapat berlangsung. Selain untuk proses fotosintesis, cahaya matahari juga dibutuhkan oleh kita untuk menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian. Kemudian cahaya matahari itu berfungsi juga untuk menerangi bumi. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada pH atau derajat keasaman. Jadi kalau teman-teman melihat pH, jadi pH itu sama saja seperti derajat keasaman ya teman-teman. Nah, derajat keasaman atau pH ini memiliki rentang antara dari 1 sampai dengan 14. Nah, kalau pH-nya 7 berarti itu normal. Kalau dia lebih dari 7, itu artinya bersifat basa. Kalau kurang dari 7, itu artinya bersifat asam.
Kemudian yang selanjutnya yang termasuk ke dalam komponen abiotik itu adalah suhu dan kelembaban. Jadi suhu dan kelembaban ini dipengaruhi oleh cahaya matahari. Makhluk hidup ini bisa bertahan di suhu 0 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Untuk suhu idealnya biasanya berkisar antara 20 derajat Celcius. Tetapi ada juga makhluk hidup yang bisa bertahan di suhu-suhu ekstrim lainnya. Jadi, kalau teman-teman ditanya apa saja yang termasuk ke dalam komponen abiotik, teman-teman bisa jawab ada air, tanah, udara, cahaya matahari, dan derajat keasaman. Kemudian ada suhu dan kelembaban. Oke, teman-teman, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita ketemu lagi di lain waktu di pembahasan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. See you.